Shikaramaya Ramaya 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 Rama Shiriya Ramaya Ramaya Rama Shiriya Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus.
dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Shikiri Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapak, terima kasih jikalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul pada hari ini di tempat kami masing-masing. Tuhan, satukan kami di dalam roh, satukan kami di dalam-Mu ya Bapa. Sebentar lagi jika kami bersama-sama Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah roh-Mu menguasai setiap kami. Jadikan hamba-Mu lidah bibir-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap Tuhan untuk belajar, kami siap Tuhan, kami meletakkan segala sesuatunya supaya kami bisa fokus untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, halo. Oke. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai overthinking. Ya. Sebelum kita mulai, sebelum Koko bahas tentang overthinking, ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Ya. Silakan dijawab di dalam hati ataupun dicatat. Beberapa pertanyaan ini jawabannya ya atau tidak. Ya. Oke. Aku akan mulai pertanyaannya ya. Apakah kalian sering menghabiskan waktu merenungkan kejadian yang sudah lewat? Ya. Aku ulang lagi. Apakah kalian sering menghabiskan waktu untuk merenung kejadian yang sudah lewat? Jadi sering lamun, sering mikirin hal-hal yang di masa lampau, seperti itu, apapun kejadiannya ya. Sudah? Yang kedua, apakah kalian sering kesulitan untuk tidur karena otak ini serasa nggak mau berhenti berpikir? Ya. Apakah kalian sering kesulitan tidur karena otak ini serasa gak mau berhenti berpikir? Jadi mikirin banyak hal, mikirin kuliah, mikirin persahabatan, mikirin gebetan, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
apakah kalian suka kepikiran tentang perkataan orang lain yang sudah berlalu? Misal nih, kemarin kan sudah Imlek kan ya, terus ditanyai kapan nikah, pacarnya mana, dan lain sebagainya. Contoh, atau untuk gemukan ya sekarang, atau untuk kurusan, dan lain sebagainya. Oke. Yang keempat, apakah kalian suka merasa cemas kalau kalian itu harus remedi mata kuliah atau pelajaran yang ujiannya baru minggu depan? Apakah kalian suka merasa cemas kalau harus remedi atau bahkan ujian yang ujiannya baru minggu depan? Jadi sudah cemas gitu. Atau kalian tidak cemas sama sekali? H-1 belum belajar ya nggak cemas, nanti belajarnya berapa jam sebelum ujian ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, apakah kalian sering merasa, waduh aku bakalan gagal ini waktu mengerjakan proyek kuliah atau sekolah tertentu ya. Apakah kalian sering ngerasa belum tahu, belum dijalani, belum apa, tapi sudah merasa bakal gagal, wah gak bisa aku ngerjain ini dan lain sebagainya ya. Sudah ya, jadi ada 5 pertanyaan ya. Dari 5 pertanyaan itu, kalau kebanyakan jawaban kalian adalah ya, kemungkinan kalian ya jangan-jangan sedang terjebak yang namanya overthinking, banyak pikiran. Overthinking itu apa sih? Overthinking itu adalah sebuah perilaku atau mungkin kebiasaan yang kita mungkin sadar ataupun nggak sadar ya toh. Kita itu terbiasa untuk memikirkan sesuatu itu secara berlebih. Nah, ada 2 tipe overthinking, yaitu yang pertama adalah overthinking dalam memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi nggak bisa move on, gagal move on. Dipikirin terus, ada kesalahan sama orang lain, sudah minta maaf atau apa, terus nggak dimaafin gitu, kepikiran terus apa ya, aku harus bagaimana dan lain sebagainya. Punya sahabat yang dulu dekat ya toh, terus tiba-tiba jadi jauh, terus kalian masih kepikiran, gagal move on. Itu adalah tipe overthinking yang pertama, yaitu selalu memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Sedangkan ada orang yang juga tipe yang kedua, yaitu terlalu memikirkan apa yang ada di masa depan, padahal belum terjadi, tapi sering merasa cemas, siapa ya nanti aku kalau gini, apa ya nanti kalau aku gini, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. 2 hal tersebut ya toh, baik yang tipe yang pertama yang overthinking memikirkan masa lalu, maupun yang kedua yang overthinking memikirkan masa depan, itu sebenarnya dipicu dari apa? Dipicu dari rasa khawatir dan ketakutan yang berlebihan di dalam kita ya. Sehingga kita itu bukan mencari solusi dari permasalahan di masa lalu, tapi kita terus bergumul, kita belum menemukan damai, kita tidak berdamai dengan masa lalu kita. Terlalu memikirkan masa depan juga menyebabkan kita tidak fokus dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kita terlalu khawatir memikirkan apa yang bahkan belum terjadi. Waktu kita habis antara kita memikirkan masa lalu, hal di masa lalu, ataupun hal yang belum terjadi di masa depan. Nah, kalau kebiasaan ini terus terjadi, kalau kita itu sering menghabiskan waktu untuk merenung, sering sampai galau-galau, sedih-sedih sendiri, nangis, merasa putus asa, dan lain sebagainya, tentunya kebiasaan ini adalah kebiasaan buruk yang merugikan hidup kita. Sedangkan hidup kita itu harus diusahakan supaya produktif, dan bagaimana secara produktif itu kita harus fokus mengerjakan apa yang ada hari ini. Seperti itu ya. Apa sih yang menjadi dampak buruk daripada overthinking? Kalau kita itu overthinking itu biasanya akan membuat kita cenderung untuk berpikiran negatif. Dan ketika kita berpikiran negatif, itu biasanya
akan merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan teman-teman, entah itu dengan siapapun, partner atau apa dan lain sebagainya, sahabat, seperti itu. Nah, selain itu, selain merusak hubungan dengan orang sekitar, ketika kita itu overthinking itu akan membuat kita kelelahan secara mental, karena pikiran kita ini dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran yang berlebih, ya, mungkin sehingga itu mengikis hal-hal di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa damai, kita nggak bisa enjoy, kita mau ngelakuin apapun, nonton kayak apa dan lain sebagainya, atau bahkan di tengah-tengah teman-teman ketika berkumpul sekalipun, kita akan selalu merasa cemas, kita akan selalu merasa kayak orang bingung, kayak orang linglung, seperti itu. Padahal ya, sebenarnya rasa cemas dan khawatir seperti yang kita bahas di CG yang lalu, rasa cemas atau khawatir itu kalau dalam kadar yang sehat, dalam kadar yang tidak berlebih, itu efeknya justru baik. Cemas atau khawatir itu membuat kita lebih waspada, dan kita bisa menjadi orang yang bisa mengantisipasi, orang yang cenderung itu untuk melakukan preventif, ya. Nah, seperti itu. Tapi itu kalau dalam kadar yang sehat. Tapi kalau sudah berlebih, nah itu efeknya malah bukan membuat kita menjadi waspada ataupun preventif, ya. Tetapi kecemasan kita yang berlebih itu akan membuat kita semakin tertekan. Kita takut untuk melangkah, kita jadi nggak percaya diri, kita jadi orang yang pesimis terhadap hal yang belum bahkan terjadi, terus kehilangan damai sejahtera, sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan yang benar. Kita orangnya jadi bingungan karena takut yang berlebih tadi. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara kita mengatasi overthinking. Yang pertama, ketika kita overthinking, cara yang pertama untuk mengatasinya adalah jangan buru-buru curiga dulu, ya. Contohnya seperti apa? Oh, bentar, ada yang kelewat. Kita baca ayat ya, 2 Korintus 10 ayat 5b, ya. Itu berbicara, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Oke, ini kembali ke contohnya. Rasa curiga membuat kita memikirkan sebuah skenario negatif yang sebenarnya belum tentu terjadi, ya kan? Contoh, waktu kita lihat nih, misalnya ya, hari-hari ini yang sering kita akses mungkin adalah Instagram. Ketika kita lihat story teman-teman ya, atau anak-anak CG lah, kita lihat story-nya, oh mereka pergi makan-makan atau nonton, tapi kita nggak diajak, ya. Terus kita mulai mikir, kita overthinking, oh, aku kok nggak diajak ya, aku ini ditinggal dan lain sebagainya, apa aku ini dibenci, apa Rara nggak seneng ambil aku ya, dan lain sebagainya. Padahal ternyata aslinya mungkin nggak seperti begitu. Mungkin kita yang tanpa sadar kita pernah diajak, kita lupa, kita katakan kita nggak bisa, ataupun kita juga nggak merespon, ya kan? Atau misalnya bisa jadi teman-teman itu awalnya pergi masing-masing sendiri-sendiri, terus mereka ketemu, ya toh. Karena kita ketemu, akhirnya mereka gabung bareng dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, atau yang lain lagi, contoh waktu kita chat pribadi, ya kan, DM kah atau WhatsApp atau Line, ya, kita sudah chat kepada seseorang, terus orang itu nggak bales chat kita, bahkan nggak di-read sama sekali, tapi orang itu bisa bales di grup gitu. Nah, kita mulai mikir, wah, kita overthinking, wah, aku kok diabain no ya, apa ya kok chatku nggak dibales ya, kok dia bisa bales di grup tapi kok chatku nggak dibales, dan lain sebagainya. Mulai timbul perasaan nggak enak dan lain sebagainya. Padahal ya toh, kadang seseorang itu nggak bales ataupun menunda, biasanya sih menunda, bukan maksudnya nggak bales,
mungkin chat yang di grup itu lebih penting, contoh mau ada yang tanya apa dan lain sebagainya, sedangkan chat kita itu cuma ngobrol. Otomatis mungkin orang tersebut itu memprioritaskan untuk membalas chat di grup karena itu sesuatu yang penting, sesuatu yang lebih urgent, sedangkan merasa kalau chat kita kan ngobrol bisa dibahas nanti atau misalnya sibuk, atau bahkan kayak Koko, kalau chat itu menurut Koko itu apa ya namanya, Koko lagi sibuk dan nggak bisa bales, daripada tak buka tak read ya toh, terus Koko lupa bales, itu biasanya Koko biarin, Koko nggak read ya. Nah kalau di grup ada yang tanya atau apa yang simple ya toh, Koko bales karena pertanyaannya simple, sedangkan mungkin yang satunya itu pertanyaannya curhat gitu lah. Kalau curhat kan nggak bisa dibalas cuma singkat, sedangkan curhat mungkin perlu lebih panjang lebar, sedangkan dalam kondisi itu mungkin tidak memungkinkan untuk membalas. Contoh pernah cerita gini ya kan, terus Koko bacanya di mobil, nah otomatis kan Koko nggak bisa balas, kalau mau balas panjang lebar kan nggak bisa. Jadi Koko, sedangkan di grup ada yang tanya apa-apa cuma balasnya singkat, ya Koko balas singkat ketika Koko mobilnya berhenti atau apa dibalas singkat. Nah, bukan maksudnya, itu salah satu kasus ya. Jadi, jangan sampai kita itu terlalu overthinking ketika seseorang itu tidak balas chat kita, atau bahkan baper banget ketika sudah di-read loh, kok nggak dibales-bales dan lain sebagainya. Mungkin bisa lupa, ya, kalau bisa lupa ya tanya lagi, atau bisa saja nggak sengaja. Contoh, kalau Koko ini sering buka chatnya di web WhatsApp, yaitu versi webnya WA ya. Nah versi webnya WA ini jeleknya, misal nih Koko lagi buka di kantor ya screennya, chatnya siapa, Kevin gitu misalnya, terus Koko tinggal karena ada panggilan dari siapa, misalnya dari arah kantor apa dan lain sebagainya, ada user yang manggil perlu dibenahi, Koko tinggal, sedangkan chatnya itu kan tetap buka. Nah ketika Kevin itu ngechat, otomatis itu kayak sudah dibaca, di-read, padahal Koko belum baca. Nah seringkali terjadi mungkin waktu balik ke laptop, mungkin Koko enggak juga langsung baca layarnya Kevin itu, bisa langsung di alt tab, buka yang lain, buka yang tentang kerjaan dan lain sebagainya. Nah waktu ngetab lagi, kadang misalnya karena butuh untuk ngontak vendor, otomatis Koko langsung fokusnya ngeklik namanya vendor. Nah Koko mungkin kadang nggak tahu, kelewat, padahal Kevin itu tadi sudah chat balasannya. Makanya seringkali Koko pas meriksa gini, kapan hari kan lagi chat sampai siapa, kok rasanya belum ada balasan ya, tak lihat gini, loh ternyata sudah dibales, tapi Koko nggak tahu. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita mudah terpicu emosinya hanya karena message kita nggak dibalas. Tinggal tanya aja, tanda tanya, atau apa, siapa Vin, tanda tanya, atau apa, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah ataupun kita itu overthinking saat kita itu sedang lagi dalam masalah, sedang ditimpa sesuatu yang bertubi-tubi, yang beruntun, yang bukan karena kesalahan atau dosa kita, bukan efek bukan sebab akibat ya, tapi kita nggak apa-apa tiba-tiba ada masalah, musibah dan lain sebagainya, terus kita ini overthinking, Tuhan ini jahat banget ya, kok gak peduli dan lain sebagainya, kok membiarkan semua ini terjadi, katanya disayang dan lain sebagainya, tapi kok diizinkan terjadi. Kita nggak bisa lihat itu, kita overthinking. Nah, padahal kita tahu di dalam firman ini Tuhan ini nggak pernah punya maksud buruk. Nah itu jangan. Nah apa yang perlu kita lakukan, kita perlu untuk melatih diri kita untuk nggak langsung berpikiran negatif, karena segala sesuatu hal itu kan, kita ini kan bukan Tuhan, kita nggak tahu kejadian persisnya apa. Kebiasaan manusia itu adalah menduga-duga sesuatu yang belum tentu itu pasti terjadi ya kan. Kalau Tuhan sih tahu pasti terjadi. Nah, sedangkan kalau kita kan cuma menduga-duga. Nah jangan langsung berpikiran hal-hal yang aneh-aneh, tetapi kita tenangin diri dulu aja, terus kita lihat kondisinya dari sudut pandang yang berbeda. Contoh kayak tadi, mungkin nggak sempat bales, mungkin kelupaan dan lain sebagainya. Jangan
bingung kayak, oh aku nggak dibalas kenapa ya, dan lain sebagainya. Jangan jadi karena ada orang yang misalnya nggak dibalas chat gitu ya, langsung ditelepon-telepon atau ngeping-ngeping atau apa dan lain sebagainya, itu kan nggak jelas ya. Jadi kita harus belajar untuk melawan setiap pikiran negatif yang timbul ketika kita menghadapi suatu keadaan ya. Seperti ya toh, saat kita merasa disisihkan, kita harus lawan dengan apa? Firman Tuhan, bahwa Tuhan itu berkata bahwa kita itu dikasihi, Tuhan itu mengasihi kita minimal, dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Tuhan menempatkan orang-orang yang mengasihi kita. Hanya saja kalau kita terlalu membuai perasaan negatif di dalam diri kita tidak sadar kalau Tuhan itu juga memberikan orang-orang yang perhatian melalui perhatian-perhatian kecil misalnya di sekeliling kita. Tapi karena kita fokus kepada diri kita sendiri, sesuatu yang negatif, kita tidak sadar bahwa kita itu dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan juga menempatkan orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita. Atau saat kita berpikir, aduh kita ini orang yang gagal, kita ini orang yang nggak mampu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan lain sebagainya, kita harus lawan dengan apa? Bahwa Tuhan itu berjanji akan menyertai setiap kita dan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita melebihi daripada kekuatan kita. Dan Tuhan akan menyertai, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat daripada sebelumnya ya. Kita harus lawan dengan itu, seperti itu. Yang kedua ya, selain daripada yang pertama tadi, dimana kita jangan buru-buru curiga, terus jangan buru-buru negatif thinking. Kalau negatif thinking pun kita harus lawan. Yang kedua adalah kita perlu untuk memfokuskan diri melakukan apa yang menjadi bagian kita hari ini. Kita harus belajar dimana kita itu fokus, karena manusia itu mudah ke distract. Jadi kita harus melatih diri kita itu untuk fokus. Cara untuk fokus adalah kita mungkin bisa list apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita lakukan hari ini, itu seperti apa. Jadi ketika kita mulai beleot, mulai ke distract, kita bisa lihat list itu dan kita bisa balik fokus lagi, on track lagi. Contoh lah, kalian pernah nggak kalau ke supermarket ya, harusnya dititipi beli apa yang penting, misalnya minyak, gula, dan lain sebagainya, itu harusnya cepat kan, harusnya kita cepat, oh beli gula, beli apa, kalau sudah tahu listnya itu kan cepat. Tapi seringkali apa, seringkali kita kok supermarket itu kan distract, wah ada es krim diskon, wah ada apalagi misalnya cancelnya lagi diskon, ke distract hal yang lain, otomatis kita jadi lama kan. Nah bagaimana fokusnya lagi lah, fokusnya lagi, lihat lagi catatannya apa yang harus dibeli. Sama supaya kita fokus, kalau bisa kita list apa yang menjadi tanggung jawab kita hari ini, terus kita punya visi, kita punya goal apa ya. Terus apa yang bisa kita kerjakan hari ini, mana yang penting dilakukan, mana yang bisa ditunda ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada hari ini, dan supaya kita tidak ngelamun terlalu banyak, terlalu jauh memikirkan entah itu masa lalu ataupun masa depan ya. Jadi kita fokus kepada merealisasikan dalam tindakan apa yang bisa kita lakukan hari ini ya. Sebab ada kata-kata yang seperti ini, menjadi aktif ya. Ketika kita menjadi aktif, itu membuat kita lebih tidak stres dan tidak overthinking ketika kita itu aktif, ketika kita itu melakukan sesuatu. Sedangkan kalau nganggur, makanya jangan kebanyakan nganggur ya. Kalau kebanyakan nganggur kita bengong, terus mulai mikir yang enggak, mulai mikir kok aku gini, hidupku kok kayak gini, teman-temanku kok gini, dan lain sebagainya. Nah itu bahaya. Jadi jangan terlalu lama membuat kondisi dimana kalian itu nganggur sehingga memikirkan hal yang nggak penting. Dan kalaupun sempat nggak sengaja terpikir hal yang nggak penting, kalian harus mengingatkan diri kalian
enggak, aku enggak boleh kayak gini, aku harus fokus, aku harus produktif, aku nggak punya banyak waktu untuk membuang-buang waktu untuk memikirkan hal yang nggak penting, hal yang nggak menghasilkan, hal yang hanya membuat cemas dan lain sebagainya, seperti itu ya. Di Filipi 4 ayat 8, ini ayat yang sering kita dengar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu ya, pikiran yang baik, mulia, dan lain sebagainya. Pikiran kita adalah medan perang yang paling gede di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menang, ketika kita bisa menguasai apa yang kita pikirkan, maka kita itu bisa menang. Kemungkinan chance kita untuk menang di area lain di dalam kehidupan kita itu lebih besar. Jadi kita harus dengan bijak memilih mana yang perlu kita pikirkan, mana yang tidak perlu kita pikirkan. Karena konsekuensinya apa? Ketika kita memikirkan hal yang enggak penting, kita kehilangan banyak waktu untuk memikirkan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Belum lagi kita tidak hanya perlu untuk berpikir, tetapi kita perlu melakukan apa yang kita pikirkan itu menjadi tindakan supaya menghasilkan sesuatu. Benar ya? Sama seperti firman, bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman, baru terjadilah buah. Sedangkan kalau kita berpikir, cuma berpikir, nggak melakukan tindakan, tidak akan ada hasilnya. Nah, kalau kita memikirkan hal yang nggak penting, galau-galau terlalu lama, membuang waktu untuk hal yang nggak jelas terlalu lama, itu akan membuat kita tidak membuahkan hasil sama sekali. Hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ada keluarga, ada teman-teman, ada pekerjaan, ada kuliah, ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, pakailah waktu kita penting di dalam kehidupan kita. Bolehlah kita spend waktu untuk rest, istirahat, have fun dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang kita bahas hari ini, di mana kita itu cemas terlalu berlebih dan lain sebagainya, alangkah baiknya ketika ada hal yang seperti itu nggak perlu terlalu kita tanggapi ya, nggak perlu terlalu, apalagi kejadian itu sudah berulang, terus kita sudah merasakan bahwa ketika kita memikirkan hal seperti itu dan itu tidak ada gunanya dan buang-buang waktu, alangkah baiknya kalau sudah sekali atau dua kali atau tiga kali terulang, apalagi itu memikirkan hal yang sama, yang keempat, yang kelima, kalian harus bisa cut. Kita harus bisa cut. Enggak, aku nggak mau mikir ini lagi, oh ini tidak penting ya. Sama kayak misalnya gini, ada seorang benci kita ya toh, terus dulu pernah deket terus benci kita, terus kita kepikiran terus, opo ya deh benci aku, opo ya deh benci aku, padahal kita itu sudah berusaha ya, kita sudah minta maaf, kita sudah berusaha komunikasi dan lain sebagainya, tapi orang itu tetap benci kita. Lah itu pilihan orang itu ya kan. Kita kan sudah melakukan sesuatu, kita sudah minta maaf, kita sudah mau komunikasi, kita juga tanya misalnya, kamu kenapa, sorry nih aku ada salah, tapi orang itu nggak mau ngomong, nggak mau kontak kita, di blok dan lain sebagainya. Don't waste, jangan buang waktu untuk memikirkan hal-hal tersebut. Kalau orang itu mau benci kita ya sudah selesai ya kan. Hanya kita tak perlu membenci balik, hanya kita tetap perlu ya buka diri aja kalau suatu saat orang itu datang minta maaf atau apa dan lain sebagainya. Tapi kita tak perlu memikirkan kayak, aduh opo yo aku kok dibenci, opo si hari ini, opo nggak mau diselesaikan, oh setelah aja ngomong loh, tapi kok kayak gini, kok dia menghindar, kok aku di blok dan lain sebagainya, maunya apa sih, bingung dewek, kita bingung dewek. Nah, ketika kita memikirkan itu, kita bingung kayak gitu seorang diri, itu kan tidak membuahkan hasil. Apakah dengan kita berpikir kenapa ya, terus tiba-tiba ada jawaban, dia itu gini, kan ya enggak gitu. Itu hanya bisa selesai ketika orang itu mau diajak bicara, ketika kita bertanya kenapa sih gini, terus orang itu menjelaskan, mungkin kita akan selesai. Tapi kalau kita hanya berpikir seorang diri, kenapa ya aku kok diginiin, kenapa ya dia kok kayak gini, nggak akan selesai. Nah itu kalau berulang kali, sudah 1, 2, 3, yang keempat kita harus, ketika itu mulai muncul kenapa ya, kita langsung cut, lah aku nggak mau mikirin, sudahlah aku nggak mau mikirin itu. Kalau dia mau benci ya sudah, kalau dia nggak mau jelaskan ya sudah, karena hal ini nggak bisa aku jawab, hal ini
maupun aku pikirin selama apapun sampai kapanpun tidak akan pernah terjawab. Hanya bisa dijawab ketika orang itu mau menyelesaikan dengan aku. Nah, karena jawabannya cuma ada di sana, aku pikirin juga tidak ada gunanya, jadi aku berhenti untuk memikirkan. Seperti itu contohnya. Jadi kita harus lawan, kita benar-benar harus fight, kita harus ambil ahli, kita harus ambil kendali pikiran kita supaya tidak dikendalikan dengan perasaan dan lain sebagainya yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Oke? Jadi generasi yang no galau. Ya. Galau hanya untuk apa? Galau hanya untuk orang yang cemen. enggak bercanda. Jadi galau itu wajar, cuma nggak perlu dibuai berlarut-larut ya. Kita belajar untuk supaya kehidupan kita efektif dan produktif. Oke? Kita akan nyanyi sebuah lagu sebelum kita berdoa, karena Koko juga ada hafal lagunya. Jadi Koko putarkan lagunya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, buffering. Oke, kita pejamkan mata kita enjoy sejenak ya. Ketika ku pergi, lalu tiba hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang hadir dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan
dengar semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, ku pikirkan semua itu, ku pikirkan semua itu. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kalau kami mau belajar bersama-sama Tuhan di hari-hari ke depan. Untuk kami nggak overthinking ya Bapa, untuk kami nggak bereaksi berlebihan, khawatir atau takut yang berlebih. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang membantu setiap kami, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan ketenangan di dalam hati kami, Engkau yang membantu kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk melawan ya Bapak ketika overthinking itu datang, ketika rasa cemas, khawatir dan lain-lain sebagainya itu datang Tuhan. Kami boleh belajar untuk melawan semuanya itu, bukan mengingat firman-Mu tentang apa yang Tuhan katakan bagi kehidupan kami. Mari berkati setiap kami Tuhan, biarkanlah damai sejahtera-Mu boleh ada di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh fokus dengan apa yang kami kerjakan ke hari ini. Kami boleh produktif, kami boleh belajar untuk memilah-milah mana yang penting, mana yang gak penting Tuhan, mana yang harus dilakukan, mana yang perlu ditunda dan lain sebagainya. Berikan kami bijak dalam kami menjalani berikan kami Tuhan dalam kami menjalani apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, apa yang perlu kami fokus untuk kami kerjakan Tuhan, supaya kami bisa produktif di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jagai segala aspek kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, jagai kesehatan kami dan lain sebagainya. Kami serahkan rasa aman kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau-lah yang menjadi kota benteng kami yang teguh, Engkau-lah tempat perlindungan kami. Kami percayakan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you guys, semuanya. God bless you, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, haleluya, amin.